Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pemotor adang bus yang melawan arus di jalur Poros Pantura Lamongan. Sopir bus dan kondektur yang diduga tidak terima justru melawan pemotor. Pengadangan bus yang melawan arus oleh seorang pengendara motor ini terjadi Sabtu malam di Jalan Poros Pantura, Kecamatan Babat, Lamongan. Saat itu, bus Bintang Mas dan bus Jaya Utama jurusan Bojonegoro Surabaya melaju dari arah Surabaya menuju Bojonegoro. Karena macet, kedua bus kemudian melawan arus. Pengendara motor lantas mengadang, diduga tak terima sopir dan kondektur kedua bus mendorong pengendara dan motornya. Satlantas Polres Lamongan menindak kedua sopir bus dengan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 283 Ayat 1, yakni melawan arus. Polisi juga memanggil pemilik perusahaan otobus untuk menandatangani kesepakatan memberhentikan sopir dan kernet bus yang tidak tertib di jalan raya. Dari kedua PO bus ini kita sudah berkesepakatan, tadi disaksikan oleh masnya, apabila di kemudian hari nanti ditemukan seperti ini lagi, maka supir maupun kondektur akan dilepas dari hubungan kerja atau kontrak dengan PO busnya. Jadi kita sudah saling memberikan agreement, saling memberikan pernyataan seperti itu, dan dari pihak pengendara roda 2 juga sampun bersepakat, sampun bersepakat dengan PO bus dilakukan pemberian ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan daripada kejadian tersebut. Selain sanksi tilang, PO bus juga diwajibkan mengganti kerusakan motor pengendara yang melakukan pengadangan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, kebakaran melanda lahan perkebunan milik PT PN 12 di lereng Pegunungan Ijen, Bondowoso. Api yang terus membesar akhirnya merambat dan turut menghanguskan belasan hektar hutan milik perhutani serta menutup jalan raya. Si jago merah melahap lahan di blok pelalangan milik PT PN 12 Kebun Belawan, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Selasa siang. Akibat tiupan angin, kobaran api tak terkendali dan dengan cepat menghanguskan tanaman. Meski kebakaran telah diketahui sejak awal, namun warga tak bisa berbuat banyak. Api bahkan merambat ke badan jalan dan membakar kawasan hutan perhutani KBH Bondowoso. Jalan raya juga terdampak sehingga tak bisa dilewati. Upaya pemadaman membuahkan hasil setelah petugas gabungan tiba. Petugas dapat mengendalikan api dengan ranting pohon dan alat penyemprot. Setelah berjibaku selama 3 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Untuk itu kami menghimbau dan mohon kepada segenap masyarakat agar bersama-sama kita untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran hutan dengan cara tidak melakukan pembakaran atau tidak membuang puntung rokok di sekitar lokasi kawasan hutan yang dimana kondisi banyak alang-alang tumbuhan dan termasuk seresah dedaunan yang kering yang mudah terbakar itu. Data sementara, kebakaran menghanguskan belasan hektar hutan perhutani di Blok Menara, tepatnya di petak 103B dan 102B. Sedangkan luas lahan perkebunan PT PN 12 yang terbakar masih belum terdata. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, kebakaran yang melanda padang savana dan lereng Gunung Bromo di Bukit Keciri dan Widodaren, Pasuruan berangsur padam pada Rabu pagi. Namun petugas tetap melakukan patroli untuk memantau dan mengantisipasi kebakaran susulan. Tim gabungan berupaya memadamkan bara sisa kebakaran padang savana dan lereng Gunung Bromo di Bukit Keciri, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, Pasuruan pada Rabu pagi. Upaya tim gabungan akhirnya membuahkan hasil dengan padamnya api di Bukit Keciri dan Bukit Widodaren. Menurut Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, seluruh api di wilayah Pasuruan telah padam. Namun petugas tetap melakukan patroli untuk memantau dan mengantisipasi kebakaran susulan. Harus betul-betul berhati-hati dalam mungkin
membakar sampah atau membuang botol rokok dan sebagainya, kita tidak perlu lagi. Jadi saya kira pemicu daripada kebakaran salah satunya itu. Nah, karena sekarang ini posisinya adalah kemarau, puncak-puncaknya kemarau yang pada saat ini. Jadi semua vegetasi banyak yang kering dan mudah terbakar, saya kira itu. Sebelumnya, padang savana dan lereng Gunung Bromo di Bukit Keciri dan Widodaren, Pasuruan terbakar. Akibat kebakaran padang savana dan lereng Bukit Teletubbies di wilayah Probolinggo. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, calon pengantin yang menyewa jasa event organizer penyebab kebakaran di padang savana Gunung Bromo, Probolinggo memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekaligus wajib lapor. Untuk kedua kalinya, 5 saksi kembali memenuhi panggilan penyidik Mapores Probolinggo guna menjalani pemeriksaan sekaligus wajib lapor Selasa siang. Kelima orang itu, Hendra Purnama, 38 tahun, warga Surabaya, dan kekasihnya bernama Pratiwi Mandala Putri, 26 tahun, warga Palembang. Keduanya merupakan calon pengantin yang menyewa jasa event organizer untuk sesi foto dan video. Sementara 3 lainnya yakni Anggina Valencia 34 tahun, Evan Tanazal 27 tahun, dan Marsal Gunawan 38 tahun warga Surabaya yang bekerja sebagai juru foto dan juru rias. Menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Ahmad Doni Medianto, mereka menjalani wajib lapor karena statusnya sebagai saksi dan diperiksa kembali untuk memperdalam peran masing-masing. Video amatir merekam aktivitas 6 orang wisatawan yang melakukan foto pre-wedding di Bukit Teletubbies Gunung Bromo Probolinggo Rabu pekan lalu. Video itu viral di media sosial lantaran ke-6 wisatawan itu tak peduli meski mengetahui ilalang di sekitar tempat sesi foto terbakar, diduga akibat dari percikan flare asap yang mereka nyalakan. Satu dari mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Hendri Wibowo, manajer event organizer, penyelenggara sesi foto pre-wedding asal Lumajang. Dari tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya sisa flare, asap, serta kamera foto dan peralatannya. Dendi Arikofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, tingginya harga beras membuat perajin kerupuk lempeng di Magetan terpaksa mengecilkan ukuran hingga menaikkan harganya. Hal tersebut terpaksa dilakukan untuk menghindari kerugian. Menaikkan harga dan mengurangi ukuran produksi terpaksa dilakukan sejumlah perajin kerupuk lempeng di Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Dari harga Rp24.000, saat ini harga kerupuk lempeng Rp25.000 per 150 biji. Selain lebih mahal, ukurannya lebih kecil. Hal itu dilakukan agar para perajin tidak rugi akibat naiknya beras yang menjadi bahan baku kerupuk. Di Kelurahan Sukowinangun ada sekitar 19 perajin kerupuk lempeng dalam sehari. Mereka rata-rata bisa menghabiskan beras antara 1 kuintal hingga 1 kuintal 30 kg. Harga beras yang sebelumnya dibeli dari pemasok seharga Rp9.000 per kilogram kini naik jadi Rp12.000 per kilogram. Belum lagi harga garam yang sebelumnya Rp3.500 naik jadi Rp7.500 per kilogram. Harga Rp9.000 sekarang jadi Rp12.000 per kilo ya per kilo, jadi naik Rp3.000. Terus untuk garam yang semula kita pakai harga 3,5 sekarang sampai Rp7.500, jadi ada Rp4.500 naiknya, Rp4.000 sampai Rp4.500. Terus pembuatan berkurang, terus konsumen juga mengalami penurunan. Terus ya. Bapak nyiasatinya gimana Pak biar dapat tetap untung gitu? Ya kalau kita yang pertama kita menyiasati ukuran diperkecil, dikurangi yang pertama. Perajin memprediksi harga beras akan terus naik seiring mahalnya harga gabah petani akibat minimnya panen padi. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan.
Saudara, kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di Ngawi, sehingga bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter ludes diserbu warga dalam beberapa menit. Data BPBD setempat, krisis air ini terjadi di 14 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Warga di Desa Papungan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, antusias menyambut bantuan air bersih. Mereka datang berbondong-bondong sambil membawa ember, jerigen, dan tempat air lainnya. Warga desa memang sudah beberapa waktu kesulitan air bersih karena puluhan sumur mengering. Jika tidak ada bantuan, mereka mencari air di sungai hingga hutan. Bahkan terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp6.000 per galon. Kita dari minta mengangkatin jerigen ini ke itu Sendang. Ke Sendang, ke sungai-sungai, ke lubang-lubang gitu. Belaga, iya. Dapat gitu. Iya, kita menunggu 1 jam, kadang baru dapat 1 jerigen. Digunakan untuk apa biasanya air? Iya, buat masak, buat mandi, buat apa gitu. Kan emang nggak ada air. Kadang kita mencucinya di sungai. Ini kering semua memang sumur sini. Iya. Kalau minum itu isi ulang itu. Oh, beli gitu ya. 1 galon tuh 6.000-an 6.000-an ya. sampai sini. Ini berharap bantuan terus datang ya Pak. Kalau bisa berharap sampai sepekan berapa kali Pak untuk sini? Ya 3 hari 1 kali sudah. Sudah mencukupi ya Pak. Karena banyak warga membutuhkan, membuat bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter ludes dalam beberapa menit. Data BPBD Kabupaten Ngawi, krisis air bersih saat ini terjadi di 14 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Di krisis di Kabupaten Ngawi dari 8 desa menjadi 14 desa. Ini yang dari 6 kecamatan, yaitu dari Kecamatan Beringin, Kecamatan Kaserman, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Pitu, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Mantingan. Jadi terus meluas ya Pak? Terus ini diperkirakan akan meluas terus karena hari ini kita ketambahan yang ini yang di desa Selang Glagah. Gitu. Ini sekali kirim berapa Pak ini? Ini kalau kita sekali kirim 15.000 liter. Dalam 1 pekan bisa 2-3 kali tergantung kebutuhan masyarakat untuk air minum dan untuk masak. Diperkirakan jumlah desa yang mengalami krisis air bersih akan terus bertambah, mengingat kemarau belum mencapai puncaknya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fuad mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.